Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan hal yang kedua yang menutup hati nurani kita atau suara hati fitrah kita. Jepang adalah negara yang sangat maju. Ekonominya maju luar biasa. Teknologinya menjadi terdepan di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa setiap tahun 25.000 orang bunuh diri? Begitu banyak orang yang frustrasi dan memilih jalan menghentikan hidup. Inilah yang terjadi ketika manusia menjadikan sesuatu yang tidak fitrah menjadi prinsip hidupnya. Di sana dikenal dengan Meiyo atau harga diri, di mana harga diri adalah di atas segala-galanya. Dan ketika harga diri itu hilang, maka manusia tersebut merasa tidak lagi berharga dan memilih untuk harakiri. Artinya, ketika manusia memilih prinsip hidup yang salah, bukan hanya keresahan, bukan hanya ketakutan, bukan hanya kekhawatiran, tapi bisa jadi perpecahan dan juga kelompok-kelompok yang membuat manusia tidak lagi bersatu. Mungkin Anda berkata, wah, kasihan sekali ya orang Jepang. Tunggu dulu. Tanpa sadar, kita juga kadang menjadikan harga diri kita yang utama. Contoh, mudah tersinggung karena merasa diri yang hebat. Ketika ditegur, tidak mau terima, akhirnya marah, dan kemudian bermusuhan. Ini adalah simbol bahwa diri menjadi lebih utama. Yang kedua, ketika ditegur, langsung nangis, merasa hidup tidak berguna. Ketika ditegur, langsung kecewa, rasanya mau berhenti saja dari perusahaan karena hidup sudah tidak berarti. Ada dua jenis ego itu. Pertama, ego panas. Dua, ego dingin. Ego panas, marah. Ego dingin, sedih. Dua-duanya adalah menjadikan harga diri menjadi Tuhan. Inilah yang membuat kita tidak bisa lagi bersatu. Yang membuat kita tak bisa lagi bersama. Yang membuat kita hilang kesabaran dan bahkan hilang cinta. Kehancuran, kerusakan, kehilangan. Itu adalah proses pencarian manusia. Fitrah manusia adalah mencari mana prinsip yang terbenar. Ada yang menjadikan harta, ketika hartanya hancur, dia mulai berpikir ulang, mana yang terbenar. Harga diri, ketika ia sadar bahwa ternyata itu bukan, manusia akan mencari apa yang terbenar. Manusia akan terus mencari sampai ketemu prinsip yang paling hakiki, yang paling abadi. Kisah pencarian ini digambarkan dengan indah di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkisah tentang bagaimana memberi nasihat kepada umatnya. Ketika melihat bintang itu hilang. Tuhan itu bukan bintang. Ketika melihat rembulan pun sirna. Tuhan itu bukan rembulan. Bahkan ketika melihat matahari, dikatakan itu Tuhan, ternyata matahari pun tenggelam. Inilah pemikiran yang harus kita lakukan dan mulai meriset ulang tentang prinsip hidup yang sebenarnya. Ini adalah contoh yang sangat bagus. Kadang kita merasa kedamaian rumah tangga yang utama, tiba-tiba semuanya pergi berantakan, tidak ada yang tersisa. Ketika kita menjadikan bintang, tiba-tiba bintang di pangkat kita sirna, pensiun, kita tidak punya lagi sesuatu yang dibanggakan. Ketika menjadi matahari yang senantiasa orang datang meminta petunjuk, saran, dan rezeki karena Anda kelebihan materi, ternyata ketika itu semua sirna, kita tidak punya apa-apa. Atas apa yang harus kita miliki? Saya punya kebiasaan istighfar untuk senantiasa sadar bahwa kita senantiasa salah dalam memegang harga diri, prinsip, dan segalanya. Dengan istighfar yang dilakukan, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk 70 kali istighfar sehari semalam. Tidak lain adalah supaya sadar bahwa kita senantiasa salah menjadikan ilah kita, diri kita sendiri. Anda, saya, kita semuanya pasti pernah merasa kehilangan. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan pangkat, ada yang kehilangan jabatan, ada yang kehilangan harga diri. Apakah kehilangan itu musibah? Tidak.
Kehilangan itu adalah proses fitrah manusia sampai ketemu jati diri yang sejati, prinsip hidup yang abadi. Inilah proses yang dijalani oleh manusia yang fitrah sampai ia bertemu sesuatu yang paling hakikat dan tertinggi. Sekarang kita mulai berpikir ulang tentang prinsip yang sejati. Ketika kita berpegang kepada sesuatu yang lemah, kita laksana berpegang kepada sarang laba-laba yang mudah sekali hancur. Inilah saatnya kita mulai mereka ulang, menggambar ulang, mendesain ulang tentang prinsip yang harus kita anut. Ketika prinsip tersebut tidak memberikan kedamaian, prinsip tersebut tidak memberikan persatuan, prinsip tersebut tidak melahirkan keadilan, kita harus mulai berprinsip ulang apakah prinsip itu sesuai dengan suara hati yang fitrah. Suara hati yang fitrah senantiasa mampu menjaga keadilan seadil-adilnya. Prinsip hidup yang fitrah senantiasa menjaga kasih sayang setinggi-tingginya. Menjaga kebersamaan sebaik-baiknya. Apakah itu sesuatu yang tidak melahirkan perpecahan dan permusuhan? Nilai-nilai itulah yang disebut dengan nilai-nilai tauhid. Ketika prinsip-prinsip itu tiada dan ditiadakan, maka kita mengucapkan la. Itulah peniadaan prinsip hidup yang palsu dan menggantinya dengan prinsip hidup yang hakiki, yaitu berprinsip hanya kepada Allah yang Maha Abadi. Maka lahirlah paradigm of thinking, cara berpikir, prinsip hidup yang sejati adalah ucapan la ilaha illallah. Tanamkanlah itu di hati hingga tiada cinta kecuali Dia yang Maha Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.